Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di Sobat Gaptek. Kali ini saya bakal mengadu beberapa HP yang saya anggap bakalan menjadi HP terbaik di kelasnya masing-masing. Ada kelas 1 jutaan, ada kelas 2 jutaan, ada kelas 3 jutaan, dan langsung saya loncat ke flagship killer dan kelas flagship beneran. Jadi ada 5 kategori. Tapi ini versi Obat Gaptek ya, berarti hanya HP-HP yang pernah Obat Gaptek review aja. Kalau yang belum saya review nggak bakal ada di sini. Oke? Kalau kalian perlu HP, powerbank, laptop, aksesoris komputer, dan barang-barang elektronik lainnya, ya beli aja di Shopee ya guys. Karena kalian bisa dapat cashback 50% untuk produk elektronik dan ada gratis ongkir ekstra potongan sampai 50.000. Lumayan kan? Oke, sebelumnya saya mau meluruskan dulu. Jadi kalau saya kedengaran mungkin kayak salesnya Realme di video ini, ya, mohon maaf, tapi ya gimana lagi, soalnya Realme itu punya HP-HP yang sangat kompetitif di kelas 1 juta, 2 juta, 3 juta, bahkan flagship killer, ya nggak? Ya, jadi mau nggak mau saya harus masukkan beberapa handphone Realme di sini. Tapi asli, isi video ini murni 100% pendapat saya pribadi ya, nggak ada campur tangan pihak manapun dalam penilaian HP mana yang di video ini saya anggap bagus atau kurang bagus. Oke, kita mulai videonya dari kelas HP 1 jutaan. 2 terbaik menurut saya adalah Realme 5, tuh kan. Yang kalau di Shopee sekarang harganya mulai 1.750.000-an versus Redmi Note 8 yang bisa kamu dapetin di Shopee dengan harga 1,9 jutaan sekarang. Di kelas ini pilihannya cukup mudah menurut saya. Jadi kalau duitnya nyampe 1,9 jutaan, langsung pilih aja Redmi Note 8. Oke? Karena Redmi menang hampir di semua sektor-sektornya. Layarnya udah Full HD, nggak cuma HD. Bodinya juga udah kaca Gorilla Glass 5, nggak cuma plastik. Udah fast charging ready, udah USB Type-C, kualitas speakernya juga lebih baik. Sampai kualitas kamera yang lebih mantap menurut saya. Walau mungkin kalah di baterainya, 5000 mAh di Realme versus 4000 mAh di Redmi. Dan ya mungkin kalah juga di kemulusan grafik pas dipakai main gamenya, karena pakai chipset yang sama, tapi ngegame di Realme itu terasa lebih ringan berkat resolusi layarnya yang cuma HD tadi. Jadi walau Realme 5 tuh udah saya nilai sebagai HP yang sangat bagus kualitasnya untuk kelasnya ya, secara overall. Jadi kalau dana kamu mentok di 1.750.000-an aja, kamu nggak bakal nyesel pilih HP ini. Hanya, ya kalau dananya agak sedikit longgar, simply Redmi Note 8 bisa kasih kamu jauh lebih banyak lagi. Oke lanjut, 2 terbaik di kategori 2 jutaan pilihan saya adalah Realme 5 Pro yang kalau kamu searching di Shopee itu dijual mulai dari 2,5 jutaan untuk yang versi RAM 4GB dengan ROM 128GB versus Vivo Z1 Pro yang di Shopee harganya 2,6 jutaan untuk varian RAM 4GB dan storage 64GB. Jadi jelas, walau Realme 5 Pro 100 ribuan lebih murah, tapi bisa kasih storage yang 2 kali lipat lebih besar dari Vivo. Kamera utama juga lebih baik Realme 5 Pro menurut saya di berbagai kondisi, seperti ya yang kalian bisa lihat sendiri. Dan port Realme udah pakai USB Type-C, sedangkan Vivo belum. Kalau performa sih kurang lebih sama-sama yang tercepat untuk kelas harganya, karena sama-sama pakai chipset Snapdragon 712 yang udah mantep banget buat gaming, dan sama-sama udah support fast charging di sini. Walau fast charging versi Realme itu sedikit lebih cepat. Vivo lebih mantap di kamera selfie, baterai 5000 mAh yang lebih tahan lama pastinya, dan desain notch kamera depannya yang menurut selera saya sih lebih cakep dan nggak pasaran. Jadi kalau pengen disimpelkan, pengen kamera belakang yang bagus, pilih aja Realme. Tapi kalau kamu pengen baterai yang ekstra besar, pilih aja Vivo. Ya dua-duanya tuh udah jadi yang terbaik di kelasnya kok, jadi kamu tuh nggak bakal salah pilih amat. Oke, lanjut ke kelas 3 jutaan. 2 terbaik menurut Obat Gaptek adalah si flamboyan Realme X aja. Walau sebenarnya cukup mempertimbangkan Realme XTC, tapi menurut saya Realme X tuh lebih unik. Kamu bisa temuin Realme X ini di Shopee seharga 3,7 jutaan untuk varian RAM 4GB dengan ROM 128GB.
Yang catat nggak bisa ditambahin memori micro SD lagi. Lawan sparringnya ada Redmi Note 8 Pro yang sekarang udah nggak goib. Alhamdulillah. Jadi kamu bisa langsung beli di website resminya Xiaomi Indonesia seharga 3 juta kurang 1000 untuk yang varian RAM 6 GB dengan ROM 64 GB. Tapi kalau kamu pintar, kamu bakalan nyarinya di Shopee dong, karena udah ada yang mulai jual di harga 2,9 jutaan. Nah, terbuktikan belanja elektronik murah ya di Shopee aja, karena kamu bisa dapetin cashback 50% dan gratis ongkir ekstra sampai 50.000 yang bakal bikin belanja kamu lebih hemat lagi pastinya. Jadi, kalau kamu lagi cari kamera, HP, peralatan elektronik rumah tangga misalnya, atau komputer, dan yang lain-lainnya, udah, jangan kemana-mana deh, di Shopee aja. Oke, jadi kedua HP 3 jutaan ini menyasar segmen yang memang sedikit berbeda. Realme X lebih menyasar kalangan lifestylist lah, dengan fitur-fitur canggih kayak fingerprint di bawah layar yang udah Super AMOLED dan pop-up selfie kamera. Jadi nggak ada notch di sini, kameranya disumputin. Sedangkan Redmi Note 8 Pro lebih menyasar segmen gaming dan chipset yang signifikan lebih kuat dibandingkan punyanya Realme, yaitu MediaTek Helio G90T. Walau jadinya di Redmi Note 8 Pro ini fingerprintnya tuh masih standar di punggung bodi aja, belum Super AMOLED juga, dan masih punya notch buat sarang kamera selfie-nya. Oke? Tapi Redmi tuh mengkompensasikan fitur-fitur mewahnya Realme X dan fitur-fitur yang lebih fungsional gitu lah. Selain chipset yang lebih cepat di harga yang jauh lebih murah, selisihnya antara 700 sampai 800 ribuan, Redmi juga punya Near Field Communication, punya bodi kaca Gorilla Glass 5, baterai yang lebih besar 4500 mAh versus 3765 mAh, sampai liquid cooling buat menjaga suhu device tetap dingin saat dipakai main game. Untuk kameranya sendiri, kembali beda banget karakternya. Realme itu selalu cerah nuansanya dengan saturasi warna yang lebih gonjreng dari aslinya. Sedangkan Redmi Note 8 Pro akurat, tajam, dan apa adanya. Jadi ya silahkan disesuaikan dengan selera aja. Tapi karena pas di kondisi low light sama hasil mode malamnya lebih bersih hasil kameranya Realme, jadi kalau saya pribadi ngerasa lebih aman bawa kamera Realme dibandingkan kameranya Redmi. Buat selfie juga sama, antara cerah dan natural, tapi somehow kalau selfie itu saya lebih suka yang natural ya. Kulit hitamnya saya tuh lebih bener gitu lah tone-nya kalau di Redmi. Oke? So, mau pilih HP lifestyle yang keren dan kekinian atau HP gaming yang kencang? Gitu aja sih. Oke, jadi untuk HP-HP kelas 4 sampai 5 jutaan tuh akhir-akhir ini tuh agak sepi dan kualitasnya juga biasanya nggak beda-beda jauh sama HP 2 dan 3 jutaan. Jadi saya loncat ke flagship killer aja ya. Yang artinya udah pada pakai chipset flagship tapi harganya nggak kerasa sampai menggetarkan ginjal. Di kisaran 6 sampai 8 jutaan lah kira-kira. Di kategori ini saya punya kembali Realme X2 Pro, Realme terus, yang bisa kamu temukan di Shopee seharga 7,1 sampai 7,2 jutaan untuk yang varian RAM 12 GB. Sekali lagi biar puas, 12 GB RAM-nya ya. ROM-nya juga nggak kalah besar di 256 GB, mantap. Sedangkan lawannya ROG Phone 2, harganya sedikit lebih mahal di 8,4 jutaan, walau RAM dan ROM-nya lebih minimalis, yaitu 8 GB dengan 128 GB aja. Keduanya udah pakai chipset flagship Snapdragon 855 Plus, punya material casing yang premium, kaca Gorilla Glass yang mengapit frame metal non-solid, sampai sama-sama udah punya Near Field Communication. Realme lebih nyaman buat dipakai sehari-hari karena dimensinya yang lebih ringkas dan kemampuan Super VOOC Flash Charge 50 watt-nya. Jadi ngisi baterai 4000 mAh-nya sampai full cuma butuh waktu 30 menit aja. Luar biasa. Sedangkan ROG Phone 2 lebih didesain buat gaming pastinya karena punya speaker stereo yang terbaik sejauh yang pernah saya coba. Responsivitas layar yang sangat cepat dengan touch latency yang bisa ditekan sampai hanya 49 millisecond aja. Ini luar biasa. Refresh rate layar 120 Hz-nya yang tertinggi saat ini, display Super AMOLED seluas 7 inch, udah kayak tablet. Sistem pendinginan yang canggih, baterai Monster 6000 mAh, sampai kelengkapan aksesoris gaming yang disediakan terpisah kalau kamu mau beli. Jadi ini HP yang sangat spesifik buat gaming. Konsepnya jelas, walau jadinya tebal, berat, dan badak. Alias gede banget dimensinya.
Tapi walaupun ROG Phone 2 ini disebut HP gaming, hasil low light kameranya menurut saya sedikit lebih baik dari kameranya Realme X2 Pro. Walau hal ini tuh baru kelihatan pas di kondisi low light aja ya. Kalau di kondisi normal sih kembali main selera-seleraan jadinya. So, butuh HP harian dengan memori super luas dan performa charging yang hebat, silahkan pilih Realme X2 Pro. Tapi, kalau kamu pengen HP yang ultimate buat gaming, dengan kamera yang juga cakep, nah, ROG Phone 2 adalah jawabannya. Dan tibalah kita ke kategori terakhir, yaitu HP flagship, sebelum seri Galaxy S20 beredar luas di Indonesia ya. Ya, memang nggak banyak HP flagship di Indonesia, terutama setelah LG hengkang, gantinya tuh Huawei paling. Jadi ya, Huawei P30 Pro yang sekarang harga barunya di Shopee itu sekitar 9,4 jutaan aja, ini cukup menarik. Yang bakalan saya versus sama Galaxy Note 10 Plus yang sampai sekarang harganya masih lumayan tinggi, di Shopee sekitar 14 jutaan. Nah, bedanya HP flagship sama HP-HP flagship killer tuh biasanya yang paling kentara adalah kameranya. Yang ya seperti kalian bisa lihat sendiri, di flagship beneran tuh kameranya lebih nampol lah gitu istilahnya. Plus ya, kalau di flagship, paling ada fitur-fitur mewahnya juga, kayak anti-air lah, wireless charging, periscope zoom di kameranya, atau stylus misalnya. Samsung punya nama besar, jadi cukup wajar kalau harganya sekitar 4,5 jutaan lebih mahal dari Huawei. Ada fitur stylusnya juga, dan Samsung juga punya desain yang lebih cakep dan modern dibandingkan Huawei. Sedangkan di Huawei P30 Pro tuh it's all about kamera. Jadi kalau ngomongin hasil zoom, hasil low light, nah, Huawei itu sampai sekarang nggak ada obat. Mungkin obatnya di Galaxy S20 Ultra nanti kali ya. Ya, we'll see. S20 Ultra saya masih OTW soalnya. Kalau yang lain-lainnya sih ya flagship gitu loh. Udah nggak usah diragukan lagi ya. Performanya, build quality-nya, display-nya, ya keduanya udah top tier semua pokoknya. Ya, kalian tinggal pilih aja flagship harga miring yang kamera sentris atau flagship dari brand yang lebih aman, punya stylus, dan kualitas yang lebih merata. Tapi yang jelas, apapun pilihan kamu, yang pasti belinya di Shopee dong ya. Kalau kalian perlu HP, power bank, laptop, aksesoris komputer, dan barang elektronik lainnya, pastikan beli di Shopee aja. Karena kalian bisa dapat cashback 50% untuk produk elektronik, dan ada gratis ongkir ekstra potongan sampai 50.000. Oke? Ya, sekian dulu ulasannya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat dan bisa ngasih panduan kalian yang mau belanja HP. Thanks for watching. Sneakers out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.